Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabto Murtado. Nomor induk mahasiswa 23811300888. Berikut kami bacakan tugas literasi digital kitab kuning yang diambilkan dari teks kitab Ta'limul Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimatullahi ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharaini amin. Wa angsyadana asy-Syaikh al-Ajalu Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail as-Sofar al-Ansari imla'an lil qadhal Khalili bin Ahmad Asy-Syajari fi dzalika syi'ra. Kami pernah dibicarakan syair oleh beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Ismail, yang mana syair tersebut kepunyaan Syekh Khalil Ahmad Sarokin yang berbunyi akhodamul ilmi khidmatal mustafid wa adumi darsihi bi fi'lil hamid. Jadikanlah dirimu menjadi pelayan ilmu sebagaimana melayani orang yang mencari manfaat ilmu, dan biasakanlah rajin belajar dengan baik, menghafal, memahami, dan mengulang, karena yang demikian itu merupakan pekerjaan yang terpuji. Wa idamma hafidhat syai'an a'udtu thumma akaddahu ghayatut ta'kidi. Jika engkau telah hafal satu ilmu, maka ulangilah sehingga tidak akan lupa, kemudian kukuhkanlah dengan sekuat-kuatnya. Kaila yuzawwilu thumma alakuhu kai ta'udu ilaihi wa ila darsihi ala ta'bid. Selanjutnya, catatlah ilmu tersebut akan engkau dapat mengulang dan mempelajari selama-lamanya. Fa idamma amanat minhu fawatan fa intadaba ba'dahu li syai'in jadidun. Setelah engkau merasa aman atau hafal, sekiranya tidak lupa terhadap pelajaran yang telah dipelajari, maka cepat-cepatlah menambah pelajaran yang baru. Ma'a takrori ma taqaddumin minhu wa iqtina'an li sya'na hadal mazid, serta mengulang-ulang pelajaran yang telah dihafal, disertai mencari hasil tambahan pelajaran yang baru. Pelajaran yang baru telah engkau peroleh, sebarkanlah kepada orang banyak agar engkau dapat hidup abadi. Dzakirun nasi bil ulumi itu hayya latakanni min aulan naha bi ba'id. Dan setelah engkau memperoleh ilmu, sebarkanlah kepada orang banyak agar engkau dapat hidup abadi, dan janganlah engkau menjauhi dari para alim ulama. Idza katamatil uluma anasiat hatta la taro ghairu jahilin wa balidin. Janganlah engkau menyembunyikan ilmu. Jika engkau sembunyikan, tidak menyebarkan ilmu, maka engkau akan dilupakan, sehingga tidak tampak kecuali sebagaimana orang yang bodoh dan tumpul. Summa ajamta fiyal qiyamati naron wa talahabat bil adabi syadid. Selanjutnya pada hari kiamat engkau akan dikendalikan api neraka dan disiksa dengan amat
pedihnya dalam neraka yang penuh dengan api. Jadi yang diharapkan dari bait-bait syair tadi adalah orang yang mencari ilmu itu seharusnya dalam segala waktu dan keadaan dapat memperoleh hasil faedah dari setiap orang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, hikmah adalah hilangnya benda orang mukmin. Ketemu di mana saja tentu akan diambil. Dan dikatakan, ambillah sesuatu yang jernih dan tinggalkanlah sesuatu yang keruh. Aku pernah mendengar Ustadz Fakhruddin Al-Kasyafani berkata, pada suatu saat Jariyah Abu Yusuf rahimahullah ta'ala berada di tempat Syekh Muhammad sebagai amanat pada suatu hari. Syekh Muhammad bertanya kepada Jariyah tersebut, tua, apakah saat ini engkau ada yang hafal dari perkataan Syekh Yusuf yang berhubungan dengan masalah fikih? Cari yang menjawab tidak, hanya saja Syekh Abu Yusuf mengulangi dengan kata demikian. Bagian yang berputar dan membingungkan adalah gugur. Lantaran dari perkataan Jariyah tersebut, Syekh Yusuf hujan apa terhadap masalah Samud Dauri atau bagian yang berputar yang membingungkan yang sedang dirasakan sulit oleh Syekh Muhammad. Titik karena ceria tersebut. Kesengsaraan yang dialami oleh Syekh Muhammad menjadi hilang, sehingga terata jelas kalau mencari faedah itu bisa diperoleh dari setiap orang. Syekh Abu Yusuf berkata ketika ditanya, dengan apa kamu bisa memperoleh ilmu? Syekh Abu Yusuf menjawab, karena aku tidak merasa malu bertanya dalam mencari beberapa faedah. Aku pun tidak keberatan memberikan faedah yang lain. Sahabat Abdullah bin Abbas juga pernah ditanya, dengan apa engkau dapat menemukan ilmu? Beliau menjawab, dengan cara tanya, bertanya, dan berpikir yang disertai hati atau berangan-angan. Titik sesungguhnya belajar seorang santri pada zaman dulu disebut mataqulu, yaitu ringan. Yaitu ringan bertanya pada saat mendapatkan kesulitan. Biasanya yang ditanyakan dengan menggunakan kata-kata, dalam masalah ini, bagaimana pendapatmu? Sesungguhnya Imam Abu Hanifah menjadi orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih. Hal itu karena seringnya berbantah-bantahan, berdebat, dan berembuk masalah sembari berjualan di tokonya. Ketika berjualan kain, maka jelaslah salah satu cara Imam Abu Hanifah memperoleh ilmu itu dilakukan sambil bekerja demikian. Demikian pula Syekh Abu Hafiz yang bekerja sambil memperoleh ilmu yang telah diperoleh. Maka dari itu orang yang mencari ilmu hendaknya bekerja untuk memberi nafkah keluarga dan lainnya. Bekerjalah sambil mengulang-ulang ilmunya, jangan malas. Walhasil orang yang sehat akal pikiran dan tubuhnya tidak ada alasan untuk meninggalkan belajar dan memahami ilmu. Sebab tidak ada yang fakir melebihi kefakiran Syekh Abu Yusuf. Kendati demikian, tidak menjadi halangan baginya dalam mencari ilmu. Maka barang siapa yang kebetulan memiliki rezeki banyak, maka harta tersebut sebaiknya
terdapat pada orang-orang yang soleh, sehingga dapat digunakan ke arah yang baik pula, misalnya untuk mencari ilmu. Atasan atau orang yang meminta keterangan pada orang alim. Dengan apa engkau dapat memperoleh ilmu? Jawabannya, karena seseorang ayah yang kaya. Seorang ayah yang kaya, rumah dengan kekayaan tersebut selalu dipergunakan untuk kebaikan terhadap ahli ilmu dan keutamaan. Berbuat kebaikan yang demikian itu dapat menjadi sebab tambahnya ilmu, karena sebagai rasa syukurnya mendapat nikmat akal dan ilmu. Syukur dapat juga menjadi sebab bertambah ilmu. Dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah berkata, sesungguhnya keberhasilanmu dalam memperoleh ilmu itu karena memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Sewaktu-waktu aku mengerti dan paham mendapatkan pertolongan ilmu dan hikmah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka bertambahlah ilmuku. Demikian syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai ucapan dan hati dibuktikan dengan anggota badan serta harta bendanya. Para pembelajar hendaknya mengetahui dan merasa bahwa ketahanan serta pertolongan adalah semata-mata atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu rajin berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan memberi petunjuk kepada orang yang memerlukan petunjuk darinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian uraian dari saya. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.